Rumah Belajar Sulawesi Tengah, Bapak Hamzah Ramdhani, serta Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara, Bapak Eri Alfrisal. Kepada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, para sahabat rumah belajar, duta-duta rumah belajar, mungkin ada juga dari pihak Pusdatin yang hadir. Selamat malam ya, selamat datang di room yang sangat berbahagia ini. Terima kasih buat moderator cantik kita dari Sulawesi Tengah ya, ada Ibu Teresia. Saya di sini hanya mau mengapresiasi saja ya buat para sahabat rumah belajar yang begitu sangat luar biasa, bukan hanya malam ini saja, tapi dari malam kemarin hingga nanti besok malam ya, Sabtu, malam Minggu, ya di sela-sela kesibukannya. Saya yakin pasti Bapak, Ibu, sahabat rumah belajar ini bukan ini aja kegiatannya ya kan, tetapi juga mengajar, bahkan yang lain-lain sebagainya, tetapi masih meluangkan waktunya ya untuk berbagi dengan kita di sini. Saya sangat mengapresiasi yang begitu luar biasa buat para sahabat rumah belajar sekalian. Kami di sini sangat berharap ya nanti praktik baiknya ini bisa praktik-praktikan juga dengan Bapak Ibu sekalian yang hebat yang ada di room ini. Bagi saya juga, saya mau menggali ilmu yang luar biasa sekali dari Bapak Ibu yang hebat di sini. Saya juga sangat mengharap nanti ke depannya, sahabat rumah belajar, jangan berhenti sampai di sini aja. Teruslah berkolaborasi kita, saya dari Sumut dengan provinsi-provinsi lainnya, ya dengan tangan terbuka, yuk kita saling berkolaborasi, membumikan rumah belajar di Nusantara kita ini. Saya rasa itu saja karena nanti ada juga dari De Hamzah dan Pak Eri Afrizal. Oke, langsung aja ke De Hamzah untuk motivasinya. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, terima kasih ya Kak Mila, dan Ibu moderator yang kami hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu kami hormati, guru itu adalah agen perubahan. Di tangan gurulah teknologi menjadi lebih bermanfaat bagi pendidikan. Rumah belajar ini merupakan salah satu platform yang dapat kita aplikasikan menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Tidak ada kata menyerah bagi seorang guru, terlebih menjadi sahabat rumah belajar yang terpilih dan dipilih dari puluhan ribu guru lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat, luar biasa semangatnya sampai dengan hari ini. Kami salut semuanya. SRB 2020 sangat luar biasa. Semoga semangatnya tertular kepada guru-guru lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Berikutnya silakan Pak Eri Afrizal. Oke, terima kasih Bapak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman Duta Rumah Belajar, sahabat rumah belajar, dan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan webinar ini. Di era digital ini, di masa COVID-19 ini, kita semua, guru-guru milenial ini, dituntut untuk bisa menjadi guru yang bisa memberikan contoh baik dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itulah kegiatan ini sangat luar biasa ya menurut saya, karena di sini kita bisa berbagi terkait pembelajaran berbasis TIK, contoh-contoh baik di dalam kegiatan pembelajaran. Dan di sini juga kita juga akan mendapatkan referensi terkait bagaimana cara belajar, mengajar dengan baik. Semoga kami dari Kalimantan Utara juga bisa memberi warna dalam kegiatan ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Teresia. Terima kasih. Terima kasih para 3 duta rumah belajar yang begitu menginspirasi. Semoga kita semua selalu melakukan praktik baik, berbagi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sudah jadi slogan portal rumah belajar ini. Baiklah, kita masuk di sesi yang ditunggu-tunggu tanpa berlama-lama lagi.
Marilah kita dengarkan pemaparan materi berbagi ilmu yang pertama dari sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara, Ibu Lucia. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Teresia. Mari Ibu, silakan. Ya Ibu. Nah, terlebih dahulu ya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Saya telah diberi ruang untuk berbagi kepada kita saat ini semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini saya juga ingin mengatakan saya selalu berjuang dengan sinyal Bapak Ibu, meskipun berulang kali terlempar, dan ini berharap selama presentasi ke depan jangan terlempar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu DRB ya, yang selalu mengayomi kami, para SPB, membimbing kami, terima kasih banyak. Nah, kali ini untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu DRB dan SPB, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Berharap supaya cepat, biar gak sempat hilang sinyalnya. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Kira-kira screen-nya sudah terlihat? Sudah ya? Ini sudah dari sini dulu. Tunggu ya. Ini kenapa ini? Oke. Baik, pada malam hari ini izinkan saya membawakan materi yaitu kupas BRSL pada fitur bank soal dengan GeoGebra. Nah, apa itu BRSL? Itu adalah ya singkatan kecil dari bangun ruang sisi lengkung. Jadi, ini adalah salah satu materi matematika. Nah, kita akan menjawab soal-soal pada bangun ruang sisi lengkung ini yang ada di bank soal dengan menggunakan GeoGebra. Jadi anak-anak tidak perlu oret-oret lagi Bapak Ibu, itu tinggal menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kalau saya hanya ngomong saja kurang pas rasanya, jadi langsung saya praktekkan. Ya Bapak Ibu, saya segera praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah buat dalam bentuk video ya, tapi saya akan menjelaskannya kepada Bapak Ibu. Kenapa saya buat dalam bentuk video? Karena saya menjaga supaya sinyal tidak terganggu, kira-kira seperti itu. Kalau langsung dia nanti loadingnya lama, mengganggu di sinyal. Jadi saya buat dalam bentuk video. Nah, pertama-tama kita buka fitur bank soal dari Google Chrome ya. Ya, kemudian seperti biasa kita ketikkan pada bagian alamat yaitu belajar.kemdikbud.go.id untuk membuka portal rumah belajar. Nah, setelah kita ketikkan akan tampil halaman utama dari fitur portal rumah belajar ya. Kita scroll ke bawah untuk melihat bank soalnya. Ketemu dia bank soal. Nah, ini Halo Ibu. Halo. Sepertinya Bu Lucia lagi berjuang dengan sinyalnya. Semangat Bu Lucia. Kita menunggu sedikit lagi ya. Lucia masih dengan sinyalnya. Jangan-jangan terpental lagi.
Ibu Lucia kayaknya terpental, Bu. Iya, ya, sepertinya Ibu Lucia ini terpental. Kita tunggu 1 menit dulu ya, nunggu sinyalnya. Kalau 1 menit belum masuk, kita ke pemateri kedua, kita lanjut. Nanti kalau masuk lagi Ibu Lucia, biar ya, lanjut ke bawah ya. Masih terpental kasihan. Selamat malam Bapak Ibu para peserta webinar malam hari ini. Sepertinya Ibu Lucia terpental karena sinyal jaringan yang kurang bagus di daerahnya, di tempatnya. Kita mencoba memaklumi. Untuk tidak membuang waktu, kita masuk ke pemateri kedua dulu pada sahabat rumah belajar Kalimantan Tengah, Ibu Mioki. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam sahabat rumah belajar, para DRB dari 7 pulau. Terima kasih Bu Teresia untuk kesempatan yang diberikan. Izinkan saya share tentang pengalaman saya penggunaan media pembelajaran, menggunakan portal rumah belajar dan blog. Saya share screen dulu ya, Bu. Oke, apakah terlihat? Sudah kelihatan? Oke. Saya akan ini slideshow dulu. Oke, sini saya akan menyampaikan tentang penerapan blended learning dengan blog dan menggunakan portal rumah belajar pada pembelajaran kimia. Di sini materi yang saya sampaikan adalah tentang korosi, yaitu pada KD 3.5 dan 4.5. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan blog dan portal rumah belajar. Pertama, media pembelajaran berbasis web sifatnya yang dinamis dan dapat menampung aspirasi pembaca, kolom komentar. Kemudian blog dapat dibuat dengan mudah, murah dan cepat, mudah diakses dan kondisi bandwidth yang relatif lemah. Dapat menyajikan link terkait yang terhubung dengan materi yang dibutuhkan. Kemudian fitur-fitur terkait rumah belajar semuanya open source atau tidak perlu login, jadi linknya itu dapat terhubung langsung dengan blog. Nah, selalu saya lakukan, yang saya ingatkan Bapak Ibu, saya mau share sedikit apa yang harus kita lakukan sebelum menggunakan suatu media pembelajaran. Yang kita lakukan adalah harus analisis kebutuhan. Di sini saya analisis menggunakan model ADI, yang mana di sini analisis kebutuhan yang saya lakukan adalah di tahap ini adalah pada karakteristik peserta didik, terutama dari situ ada gaya belajar, kecerdasan, sosial ekonomi, kemudian di situ pada saat tahap itu adalah karakteristik dari media pembelajarannya, kemudian karakteristik dari materinya. Dan setelah itu saya menyusun yang namanya GBM atau garis-garis besar isi media setelah melakukan analisis tersebut, kemudian gambaran materinya, naskah, dan menyusun indikator berdasarkan KI dan KD-nya. Semuanya itu saya dasarkan berdasarkan action, yaitu yang saya dapatkan pada modul pembatik level 3 kemarin, yaitu media pembelajaran itu harus memenuhi kriteria ini: access, cost, technology, interactivity, organization, dan novelty. Yang ujung-ujungnya adalah di TFAC, teknologi project content knowledge-nya, yang mana itu PCK, TCK-nya, dan TPK-nya harus kita perhitungkan. Ya, karena ujung-ujung penggunanya adalah peserta didik kita. Dari analisis ini, saya dapatkan bahwa peserta didik saya paling banyak di kelas 12, di sini kelas 12 IPA dan IPS ya Bu, itu visual paling banyak, mereka belajar secara visual, kemudian auditory 20%, kinestetiknya 10%,
kemudian yang dia solitarinya 10%, dan interpersonalnya 10%. Nah, dari karakteristik ini, saya rekan KIKD-nya, dan aktivitas pembelajaran yang paling banyak itu dia bersifat konseptual dan faktual. Karena korosi atau perkaratan itu dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian di tempat peserta didik saya tinggal, ada domisili mereka itu tidak merata jangkauan internetnya. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah, inilah yang menjadi keputusan saya bahwa blended learning dan blog itu yang menjadi media pembelajaran yang saya gunakan juga terhubung dengan portal Rumah Belajar, yaitu Sumber Belajar. Nah, blended learning itu apa sebenarnya? Pembelajaran yang mengkombinasi di School 2002 itu mengembangkan bahwa menggabungkan berbagai teknologi website yang mencapai untuk suatu tujuan pendidikan. Kemudian Garner dan Oke menyatakan bahwa sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online yang tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi kalau disimpulkan bahwa blended learning itu adalah perpaduan dari antara sinkron dan asinkron. Nah, komponen blended learning di sini adalah online learning, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Di sini kita ketahui blended learning itu tidak hanya satu model. Kalau people flip classroom itu masuk di rotation model, itu ada 4 model. Kemudian yang kedua adalah flex model, yang ketiga adalah sub-blended model, keempat adalah enriched virtual model. Berdasarkan analisis yang tadi, saya mengambil blended learning itu bagian model yang ketiga, yaitu sub-blend model, yang mana siswa bisa memilih apakah mereka online sepenuhnya atau menggunakan online learning, ataukah mereka memilih belajar mandiri sendiri di rumah, atau pembelajaran tatap muka, artinya mereka memilih untuk ke sekolah. Seperti itu. Nah, sintak pembelajaran blended learning tersebut ada 3. Yang pertama, seeking information. Bu Myukti, Ya. maaf mengganggu 2 menit lagi ya Bu ya, pemaparan materi ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Seeking information berarti di sini mereka mencari informasi mulai dari bahan yang di sini adalah dari blog saya, kemudian dari sumber belajar, dan dari lingkungan sekitar mereka. Ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan korosi dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, mereka mendapatkan informasi itu di lingkungan dan dari bahan ajar yang diberikan. Kemudian pada saat elaborasi information, yaitu tahap kedua, jadi dia melaborasi semua informasi yang mereka pilih, yang mereka terima dengan membaca dengan cara mengatasi bagaimana mereka membuat gagasan untuk mengatasi korosi tersebut. Kemudian dihubungkan lagi bagaimana pelindungan secara katodiknya. Nah, yang terakhir adalah synthesizing of knowledge, mana siswa melaporkan hasil atau mengupload hasil tugas mereka. Di sini saya menggunakan Instagram dan diskusinya di blog. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Nah, ini hasil dari peserta didik saya yang di-upload beberapa ya, yang di-upload mereka di Instagram mereka. Ini. Kemudian yang diskusi tentang kerugian atau dampak negatif dan cara penugasan, ada juga yang menyampaikan di blog. Nah, ini yang mereka secara tidak dapat online yang memilih belajar tatap muka di sekolah, tetap menggunakan portal Rumah Belajar, difasilitasi seperti itu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selamat malam. Terima kasih pemaparan materi dari sahabat Rumah Belajar Kalimantan Tengah, Ibu Moyokti. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga, sahabat Rumah Belajar dari Sulawesi Utara, Bapak Arthur Supit, dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Teresia. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam yang saya hormati para duta Rumah Belajar tahun 2009 dan 2018 dan seterusnya. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan saya yang ada dalam sahabat Rumah Belajar tahun 2020 dan juga Bapak Ibu guru yang boleh berkesempatan hadir di dalam webinar di malam hari ini.
Izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen. Iya, Bapak Ibu yang hebat yang hadir di malam hari ini, izinkan saya pada malam hari ini untuk sekedar berbagi tentang best practice saya, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis game pada materi virus dengan memanfaatkan EduGame pada portal Rumah Belajar. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Arthur Yohanes Supit, Sarjana Pendidikan. Saya sahabat Rumah Belajar dari Sulawesi Utara tahun 2020. Dan saya adalah seorang pengajar aktif di SMA Negeri 1 Tomohon, mengajar mata pelajaran biologi. Kita masuk ke materinya. COVID-19 memaksa guru untuk berinovasi. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, tidak serta-merta memberikan pilihan bagi guru apakah akan berinovasi atau tidak. COVID-19 ini memaksa guru untuk berinovasi. Salah satu inovasi adalah dengan menggunakan TIK dalam pembelajaran. Nah, penggunaan TIK dalam pembelajaran tentunya harus bisa mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. Karena kan kebanyakan kalau kita saat ini sedang fokus untuk mengajar ke anak-anak peserta didik kita, kebanyakan kita hanya lebih fokus pada bagaimana kita menyampaikan materinya saja. Tapi kita lupa bagaimana perkembangan psikomotorik dan terlebih khusus perkembangan afektif. Sebagaimana yang Presiden Indonesia kita tekankan bahwa pendidikan karakter bagi anak-anak itu yang harus diutamakan. Nah, game adalah salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran yang mencakup 3 aspek di atas. Game yang dipilih seharusnya dirancang khusus untuk edukasi, atau dalam hal ini disebut dengan EduGame. Nah, model pembelajaran berbasis game ini merupakan pembelajaran yang menggunakan permainan atau game digital untuk tujuan pembelajaran. Nah, kelebihannya ada 3. Yang pertama ada peningkatan daya ingat dan resistensi, kedua peningkatan keterampilan pemecahan masalah, yang ketiga umpan balik instan. Dan ada beberapa cara kita untuk memilih game. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Karena kebanyakan game yang dipilih itu terlalu sulit ataupun terlalu mudah, itu tidak akan membuat peserta didik kita tertantang untuk menyelesaikan permainan tersebut. Baru adanya keterikatan antara materi dan game yang kita berikan, ada kustomisasi, memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreasi, dan yang paling penting juga tujuannya. Tujuan yang ingin kita capai dari proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbasis game. Nah, adapun sintaks dari pembelajaran ini dengan menggunakan game adalah yang pertama memilih game yang sesuai topik. Setelah itu menyepakati aturan penjelasan konsep singkat, menyepakati aturan, bermain game, merangkum pengetahuan dari game, dan setelah itu melakukan refleksi. Nah, untuk pembelajaran kali ini, untuk best practice ini, yang saya pilih pada materi tentang virus, pada materi biologi kelas 10, karena memang ada kaitannya dengan COVID-19 yang saat ini membooming, maka saya memilih pembelajaran berbasis game ini sebagai salah satu alternatif untuk mengajarkan konsep-konsep penting tentang terkait virus ke peserta didik. Game yang saya di portal Rumah Belajar adalah Kenali COVID-19 agar tidak panik. Jadi game ini sangat penting atau sangat cocok digunakan karena yang pertama dia sesuai dengan materi yang diajarkan tentang virus. Baru pembahasan yang ada di dalam game ini itu sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di dalam Kenali COVID-19 agar tidak panik ini,
itu ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana anak sebelum bermain dia belajar terlebih dahulu. Ada bagian belajarnya, di mana setelah kita klik bagian belajar itu akan muncul beberapa bagian. Di sini ada pembahasan tentang apa itu COVID-19, apa itu gejalanya, transmisi, pencegahan, bila kontak dengan pasien, apa itu isolasi diri. Nah, setelah anak-anak belajar secara mandiri, setelah itu diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain. Nah, ada 4 permainan yang ada di dalam Kenali COVID-19 agar tidak panik. Yang pertama ada fakta atau mitos. Di sini anak-anak diberikan kesempatan untuk diberikan beberapa informasi-informasi dan mereka pilih apakah itu fakta atau itu mitos. Selanjutnya ada social distancing, di mana di sini ada sebuah Satpol PP yang bertugas untuk mengusir orang-orang yang berkerumun. Baru ada isolasi mandiri. Isolasi. Di sini kita diberikan kesempatan untuk membantu orang-orang yang sementara isolasi lewat makanan, minuman, dan listrik. Dan terakhir ada game tentang cuci tangan, di mana ini kita membunuh virus-virus yang ada di dalam permainan ini. Jadi kita bermain sambil belajar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dan kiranya dapat berkembang dalam tanya jawab. Dikembalikan ke Ibu Teresa. Ibu Teresia. Halo Bu Teresa. Aktifkan mikrofonnya Ibu Teresia. Sepertinya ke belakang. Ibu Nia ambil alih, boleh? Halo Ibu Nia. Izin Ibu, bagaimana kalau saya... Halo? Ya, diambil alih sudah, Bu Nia. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi materi dari Bapak Arthur terkait penerapan model pembelajaran berbasis game pada materi virus dengan memanfaatkan... Halo? Terdengar suara saya? Iya Bu, Terdengar Jelas Bu. Iya, siap. Oke, terima kasih kepada Bapak Arthur. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita masuk pada materi selanjutnya. Halo Ibu. Maaf Bu Nia, Iya. sepertinya Ibu Lucia sudah bergabung, mungkin bisa dilanjutkan kembali yang tadi. Oke, terima kasih Bapak. Izin saya langsung share screen ya Pak ya. Oke. Sudah terlihat ya Pak, share screen saya ya Pak? Sudah Bu. Ya, ini saya tadi sengaja sebenarnya tidak aktifkan video untuk menghemat, siapa tahu bisa dengan ini agak aman. Saya minimal 5 menit nanti ya. Siap Bu, silakan Bu. Oke, jadi ini saya langsung ke videonya saja. Bagaimana untuk membuka portal rumah belajar yaitu fitur Bank Soal. Jadi kita ketikkan di sana belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah kita ketikkan akan dimasukkan kita ke portal rumah belajar. Ini sebagai tampilan awalnya. Kita scroll ke bawah.
untuk melihat tampilan dari fitur bank soal. Ya, ini dia fitur bank soal. Kemudian kita klik, di sini akan banyak soal-soal ya Bapak Ibu. Ada ya ratusan, dan ini fitur bank soal ini yang paling sering dikunjungi. Kita buka untuk yang kelas 9. Kelas 9 pelajaran matematika, kita klik yang evaluasi umum. Kemudian setelah itu, ini dia soal-soalnya Bapak Ibu semuanya. Ada 4 halaman yang untuk matematika kelas 9 ini. Saya akan langsung ambil pada tujuan saya, yaitu halaman keempat, yaitu tentang BRSL. Ya, apa itu BRSL? Itu bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini yang dibuat oleh Ibu Warmiati. Oke, kita lihat. Nah, ini dia soalnya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal-soal pada fitur bank soal ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi setelah saya buka ini, saya akan buka aplikasi GeoGebra. Nah, sebagai penjelasan pada kita juga, fitur atau aplikasi GeoGebra ini Bapak Ibu ada juga di Android. Jadi artinya anak didik bisa langsung menggunakannya di Android mereka. Jadi tidak harus di laptop atau di komputer, tetapi bisa juga di Android-nya mereka pakai. Jadi sangat fleksibel sekali untuk dipelajari anak-anak kapanpun dan dimanapun juga ya. Jadi kita padukan dengan untuk mengerjakan soal dari fitur bank soal. Nah, ini dia jendela GeoGebra yang saya pakai, GeoGebra klasik 5. Nah, ini kita mau belajar tentang bangun ruang ya. Jadi kita harus menunjukkan 3D grafiknya. Ini dia, grafik 3D grafiknya itu. Nah, soalnya sebuah tabung berjari-jari 3,5 dan tingginya 5 cm. Yang ditanyakan, nah, karena yang ditanyakan itu adalah sebuah tabung, jadi kita gambar tabung. Nah, itu gambar tabung. Di sini tentukan 2 buah titik, kemudian masukkan sebuah radius. Radius itu adalah jari-jari. Jadi kita akan menentukan 2 buah titik, kemudian kita masukkan 1 jari-jari. Nah, ini dia, kita misalkan ambil dari titik 0,0, saya praktekkan. Nah, itu dia 2 titiknya yang tadi tingginya 5. Radiusnya 3,5. Kita klik OK. Nah, ini dia tabungnya. Jadi sungguh sangat gampang ya. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, soalnya udah terbentuk gambarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya terlihat lebih jelas, kita perkecil biar nampak dia. Nah, itu dia Bapak dan Ibu ya, itu tabungnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah luasnya ya. Itu dia langsung di A192. Nah, kita lanjut soal yang nomor 2. Kita buka jendela GeoGebra yang baru. Nah, ini jendela GeoGebra yang baru. Nah, kita tampilkan 3D grafiknya. Oke, ini 3D grafiknya. Soalnya sebuah kerucut alasnya 60 cm. Tingginya 12. Nah, kita mau lihat berapa volumenya. Jadi sebelum itu kita cari dulu alasnya. Alasnya itu pasti berbentuk lingkaran ya. Jadi kita gambar dulu sebuah lingkaran. Kita gambar sebuah lingkaran. Ya, kita buat di titik 0,0. Nah, ini dia lingkarannya. Oke, kita harus menentukan sebuah lingkaran yang luas alasnya 60. Nah, kita ketahui di sini, kita lihat coba luasnya, ini area itu luas. Kita coba lihat berapa luasnya. Nah, itu dia. Luasnya masih 15,71. Sementara di soal yang diminta adalah luasnya 60. Jadi ini bisa kita geser Bapak Ibu sesuai dengan berapa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Nah, kita geser ya titiknya, titik B. Sehingga nanti mencapai luas yaitu 60. Nah, ini kita geser, kita bisa geser sampai dia mendekati 60 atau 60. Nah, di sini mungkin tidak ada angka yang pas karena dia memang hati-hati sekali peletakan komanya. Nah, ini yang paling mendekati adalah 60,16. Nah, tinggal ditanya volumenya. Ya, volumenya. Itu dia Bapak Ibu, volume. Berarti volume kita gambar lagi supaya terbentuk sebuah kerucut. Rumusnya kita masukkan aja. Seperti pada Excel ya Bapak Ibu, kita masukkan rumus. Nah, ini cone, circle, and height.
Nah, berarti nama lingkarannya dan tingginya 12. Nah, ini dia kerucutnya. Ini kerucutnya Bapak dan Ibu, saya perkecil dulu biar nampak. Nah, ini dia kerucutnya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah volume, sudah langsung ada di algebranya, yaitu 240. Langsung dapat ya Bapak dan Ibu. Jadi menyelesaikan fitur Bang-Soal ini dengan menggunakan GeoGebra itu sangatlah menarik. Jadi saya sebenarnya masih banyak soal yang ingin saya tampilkan, tetapi berhubung waktu, saya cut sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi demikian pemaparan saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Nah, kalau ada bertanya, kita serahkan kepada Bapak Moderator yang akan memandu ruang tanya jawab kita. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya serahkan kepada Ibu Moderator kita. Suara saya jelas terang. Oke, Ibu Nia, silakan. Oke. Iya, siap. Terima kasih kepada Ibu Lucia. Luar biasa sekali. Malam hari ini kita kembali belajar matematika lagi. Mantap, Bu Lucia ya. Terima kasih kepada Ibu Lucia. Sangat jelas sekali. Baiklah, kepada Ibu dan Bapak, sahabat rumah belajar, semuanya yang ingin bertanya dari materi-materi yang disampaikan para narasumber tadi, dipersilahkan bisa langsung di chat atau boleh langsung berbicara. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan Bapak Ibu. Dari ketiga pemateri tadi, apakah ada tanggapan, saran, atau ajuan pertanyaan? Dipersilahkan. Oke. Oke, baik. Apakah ada juga nih dari Duta Rumah Belajar? Saran atau tanggapan atau pertanyaan mungkin? Oke, mungkin dari saya, Bu Nia, Eri dari Kaltara. Oke, silakan Bapak Eri. Kami mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Lucia. Sangat keren, Bu ya. Jadi untuk Bu Lucia, mungkin ya karena waktunya yang terbatas ya. Saya sangat senang dan mungkin akan saya arahkan peserta didik di SMA, di tempat saya bertugas untuk bisa mengikuti pola yang Ibu Lucia terapkan. Nggak ada pertanyaan ya, cuman mengucapkan aja ya. Terima kasih karena memang apa yang Bu Lucia sampaikan tadi sangat baik, sangat luar biasa menurut saya. Itu aja Bu Nia, terima kasih. Oke, siap Bapak. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan ya untuk Bapak Arthur. Nah, saya ingin bertanya dari Bapak Denny Surya, saya ingin bertanya untuk pemateri edugame biologi Bapak Arthur, apakah edugame bisa dengan budaya setempat dalam praktiknya? Oke, kepada Bapak Arthur saya persilahkan. Langsung dijawab ya, Bu? Iya, siap. Oh ya, oke, terima kasih Pak Konselor Denny Surya yang sudah boleh mengajukan pertanyaan. Koreksi dulu, koreksi. Tadi oh bukan iya, bisa, Pak. Bukan bisa, tapi bias maksudnya. Iya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Bapak Arthur. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentunya pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk lebih menggali lagi tentang edugame itu. Dan saya sekedar menjawab untuk pertanyaan dari Pak Konselor Denny Surya. Edugame bias dengan budaya setempat dalam praktiknya.
Nah, tentunya edu game ini kenapa bisa ada edu game atau game berbasis edukasi? Tentunya edu game yang sudah ada dalam portal Rumah Belajar ini telah disesuaikan dengan budaya-budaya yang setempat. Jadi apapun yang ada di dalam portal Rumah Belajar ini tentunya dia lintas budaya. Jadi dia akan sangat tepat jika dimanfaatkan di daerah-daerah misalnya di Jawa ataupun di Sulawesi itu tidak berbeda. Tentunya edu game ini sangat erat atau sangat bermanfaat bagi kita dalam mengajarkan suatu konsep ke peserta didik kita. Dan pastinya edu game ini bisa dengan sangat tentunya edu game ini bisa membantu peserta didik untuk lebih menguasai konsep yang ingin diajarkan oleh para pendidik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Arthur. Bagaimana tanggapannya Bapak? Oke, terima kasih untuk Pak Arthur. Jadi kesimpulannya adalah edu game itu ramah budaya ya. Bisa membantu siswa untuk penguasaan konsep ya. Oke, saya sangat senang untuk menerima jawaban dan pembelajaran terbaru dari Rumah Belajar. Terima kasih untuk Bapak Arthur dan rekan-rekan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Bapak Denny, kepada Bapak dan Ibu, sahabat Rumah Belajar atau DRB, yang ingin bertanya, mungkin ada lagi? Ya. Kayaknya sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu untuk sesi pertama ini dari ketiga pemateri kita. Oke, sekali lagi saya ingin tanyakan apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Puji Wiyanti, bisa diulangi untuk sintak edu game-nya Pak Arthur. Terima kasih. Ya, kembali lagi kepada Pak Arthur nih. Ada pertanyaan. Iya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nampaknya edu game jadi sesuatu yang menarik ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, jadi ini sintaks dari edu game, penerapan pembelajaran berbasis game dalam penerapan pembelajaran berbasis game. Sintaksnya itu ada memilih game sesuai topik, karena tidak semua game itu cocok dengan topik-topik yang ingin diajarkan. Jadi kita harus jeli melihat dulu mana game yang sesuai dengan topik yang ingin diajarkan. Nah, setelah itu kita belum masuk ke dalam permainan, sangat penting untuk kita menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Nah, kalau sesuai dengan game yang saya ambil tadi, COVID-19, itu kenali COVID-19, itu di dalam game itu sudah ada materinya, sudah ada penjelasan konsep dari game itu sendiri. Jadi akan sangat memudahkan bagi guru untuk mengajarkan konsep tersebut. Setelah itu, penting untuk menyepakati aturan main dalam permainan ini. Nah, dalam menyepakati aturan main ini, inilah yang saya maksudkan tadi bahwa di sini adalah peran guru untuk mengajarkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Karena dari bagian ini, dari sintaks ini, sintaks yang ketiga, kita bisa menanamkan pendidikan karakter. Setelah itu, anak-anak bermain game, dan setelah bermain game, merangkum pengetahuan dari gamenya. Setelah itu dilakukan refleksi. Itu sintaks dari penerapan atau inovasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis game. Jadi di sini para
pendidik memaksimalkan kemampuan kognitif siswa, juga psikomotor siswa, dan juga afektif siswa atau pendidikan karakter tetap kita tanamkan lewat permainan ini. Karena bagi saya sebagai seorang guru, kita tidak hanya bisa atau tidak hanya cukup untuk sekedar membagi ilmu saja, tapi bagaimana kita bisa menanamkan atau kita bisa melakukan pendidikan karakter bagi peserta didik kita. Karena itu yang akan sangat bermanfaat bagi mereka ke depannya ketika mereka terjun ke dalam lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih. Dikembalikan ke Ibu moderator. Oke, siap Bapak Arthur. Saya sangat setuju juga pendidikan karakter itulah yang paling utama ya untuk mengajarkan para peserta didik. Baiklah, untuk Ibu Pujiyanti, bagaimana tanggapannya? Mungkin sudah cukup jelas ya Bu ya? Oke, siap. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin masih bertanya pada ketiga pemateri kita pada malam hari ini, boleh silahkan Bapak dan Ibu. Ini buku kececer, buku siapa ini? Tema 3 buku siapa itu? Nih. Nah, ini ada Ibu Teresia. Selamat datang kembali Ibu Teresia. Bagaimana keadaannya di sana? Halo Ibu Teresia. Ya. Iya. Sudah jelas Bu Teresia suaranya? Sudah jelas, sudah jelas. Tadi mungkin karena membahas virus sama dari Pak Artel. Berarti apakah? Jadi virusnya masuk di laptop saya kayaknya. Anda Pak. Oke, Bu Teresia. Boleh dilanjutkan kembali ke Ibu Teresia atau gimana? Sesi tanya jawabnya sudah selesai ya, langsung ke materi berikutnya. Moderator 2. Oke, siap. Ya. Ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Teresia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari, saya dari SRB Kalimantan Tengah, dan saya guru TK Negeri 1 Atap Tumbang Rumah sesi 2 untuk menemani teman-teman semua. Sahabat rumah belajar semuanya, di sesi 2 ini kita akan ditemani dari keempat pemateri kita, yaitu ada Ibu Nopianti, SRB Sulawesi Utara, ada Bapak Kamarudin, SRB Sulawesi Tengah, ada Ibu Heriana, SRB Banten, dan Ibu Radiah, SRB Kaltara. Mohon maaf, jika tidak ada gambar, mungkin gangguan ya, Bun. Ya, baik, lanjut. Pada malam hari ini, teknisnya yaitu pemaparan materi yaitu 7 menit, kemudian tanya jawab dilakukan setelah selesai semua materi, dan yang terakhir pastinya akan ada kuis berhadiah. Jadi pantengin terus sampai akhir. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk kepada pemaparan materi acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Pemateri pertama itu ada Ibu Nopianti, SRB Sulawesi Utara. Saya sapa dulu untuk Ibu Nopianti. Apakah ada? Oke. Ya, Ibu Nopianti. halo Bu, bisa terdengar? Iya, siap.
Ibu Nopianti hari ini akan memaparkan tentang pemanfaatan lab maya dan sumber belajar berbasis web pada pelajaran fisika. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sahabat belajar yang boleh bergabung kesempatan saat ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ya, apakah saya terdengar dengan jelas suara saya Bapak Ibu sekalian? Iya, jelas Bu. Mohon maaf karena memang tadi gangguan jaringan, jadi kesana kemari pindah laptop untuk jaringan bagus, dan mudah-mudahan ketika saya presentasi sebentar bisa lancar, tidak ada kendala ya Ibu. Baik, saya langsung saja ke materi yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Mungkin bisa mohon bantuannya dari Pak Hamzah. Saya mau share Pak. Halo, halo. Mohon maaf. Ya, halo Pak. Bagaimana Ibu Novianti? Ya, izin untuk share screen. Izin Oh, iya, share silakan. screen, Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Soalnya di sini muncul. Ya, soalnya di sini muncul belum bisa untuk membagikan layar. Ibu Novianti, coba saya cek Ya, Bu ya. tampilannya Baik. seperti ini. Ya. Sudah bisa sekarang Bu? Oke Pak, oke. Ya, terima kasih Pak sudah bisa ini. Ya, siap-siap. Bagus sekali pemanfaatan maya dan belajar terbatas dalam pemahaman fisika. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian tidak asing dengan fitur berada di rumah aja, dan untuk laboratorium ya khusus. Jadi Bapak Ibu sepertinya sudah biasa ya dengan ini. Jadi dalam gambar atau tampilan dari fitur Lemaya pada portal Rumah Belajar, dan ini satu fisika saya memberikan contoh untuk satu fisika. Sepertinya terlempar ya. Iya, betul sekali Bu. Sudah tidak ada di room. Oh, lanjut dulu aja Bu. Oke, siap. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut dulu ya. Ya, halo Bu. Masih ada Bu, masih ada ya? Iya, ada Ibu. Ya, silakan Bu. Silakan Bu, lanjutkan. Saya pakai beberapa iya, Bu. Halo. Ada handphone, ada laptop, karena memang dari tadi jaringan sangat-sangat tidak mendukung ya Bu. Ya, ini saya sudah join lagi. Iya, betul sekali Bu, di sini juga. Silakan Bu. Oke, saya bagikan lagi ya untuk tampilan layarnya. Jadi untuk laboratorium maya sendiri Bapak Ibu itu dia disajikan dengan interaktif dan menarik. Jadi meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh, siswa pun tetap dapat melakukan praktikum dan kita dapat mengukur keterampilan dari siswa sendiri. Dan untuk laboratorium maya bukan hanya praktikum saja, tetapi ada juga lembar kerja, bahkan teori dari kegiatan praktikum itu sendiri. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ya, dan untuk sumber belajar, saya di sini lebih menekankan ke sumber belajar yang berbasis web. Kenapa sumber belajar yang berbasis web, Bapak Ibu? Karena kalau yang sumber belajar yang melalui aplikasi, itu biasa lebih ke konten-konten video pembelajaran. Sedangkan kalau kita membutuhkan materi berupa
berupa teks, kalau kita akan mencari materi berupa teks ataupun yang berisi ada gambar, ada animasi, ada simulasi, maka saya lebih mengarahkan Bapak Ibu untuk menggunakan sumber belajar yang berbasis web. Dengan sumber belajar yang berbasis web ini, Bapak Ibu bisa juga mengembangkan bahan ajar sendiri. Nanti sebentar akan saya contohkan. Ibu, mohon maaf, Ibu Novianti tidak tampil, Bu, materinya. Oke, Pak Hamsa, mungkin saya bisa minta tolong lagi, Pak. Gimana, Bu? Untuk mengaktifkan share screen saya di perangkat saya yang satu lagi, Pak. Oh, Ibu pakai 2 perangkat ya? Tunggu, Bu, Iya. saya cari yang satu, Bu, ya. Iya, ada 3 perangkat ini, Pak, saya pakai karena memang jaringan. Oh, siap, Bu, siap. Ibu Novianti Itu, saja, Pak, boleh ya. Mohon maaf, Bapak Ibu, karena memang daerah tempat saya kerja jaringannya sering sekali mengalami gangguan. Ya, Bu, tetap semangat Ibu Novianti. Semangat. Ya, Pak. Bisa terlihat ya Bapak Ibu. Ini untuk sumber belajar, jadi saya lebih menekankan ke yang sumber belajar berbasis web. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja ke inovasi pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan laboratorium maya dan sumber belajar. Dengan menggunakan laboratorium maya, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan video pembelajarannya. Ya, mohon maaf, Ibu masih belum muncul ya? Ya, sebentar, Bu. Oh iya, siap. Ya, sementara ini ya Bapak Ibu, ini adalah contoh inovasi pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan laboratorium maya ya. Karena di daerah tempat saya bekerja sering sekali Bagaimana Ibu Novianti? Oke, mungkin kita sambil menunggu ya Bapak Ibu. Karena malam ini jaringannya cukup tidak bersahabat. apa Pak Ibu untuk ya adalah contoh pembelajaran yang Bapak Ibu, ini ada laboratorium maya saya
Mungkin Ibu Novianti Ya, boleh maaf ini ya. nonaktifkan Ya. kamera dulu, Bu. Halo Ibu Novianti, boleh nonaktifkan kamera Oke. lebih lancar. Jadi saya terdengar suara saya, Bapak Ibu. terdengar suara saya, Ibu. Doubling gitu, Bu, suaranya double. Ya, karena saya pakai beberapa perangkat ini, Bu. Oke, bisa kelihatan yang saya bagikan di layar. Belum bisa, Bu. Belum terlihat, Bu. Ibu Novianti Tetap mungkin smart. boleh kirim ini materinya di grup WA saja. Kemudian pastikan pilih salah satu device yang paling kuat jaringannya, yang lain di nonaktifkan saja, Bu, supaya tidak ini tumpang tindih di situ. Supaya Oke, siap, Bu, ya. Siap. Terima kasih. Iya. Ya. Semangat Ibu Novianti. Ini kita kasih apa? Mungkin lanjut pemateri selanjutnya aja dulu, Bu Nia. Oh gitu ya, Bu ya. Siap. Ibu Novianti, mohon maaf kita lanjut dulu ya, Bu ya, sambil menunggu jaringannya. Kita masuk dulu ke materi yang kedua dari Bapak Kamarudin. Beliau SRB Sulawesi Tengah. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang penerapan model flip classroom dalam pembelajaran matematika. Oke, kepada Bapak Kamarudin saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para DRB yang sempat hadir, dan tentu saja pada seluruh partisipan pada room kali ini yang bisa bergabung bersama kita. Langsung saya share screen ya, biar tidak lama. Minta maaf, ini belum sempat saya ganti. Perkenalkan, nama saya Kamarudin. Saya sehari-hari mengajar sebagai guru matematika di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu. Saya dulu mantan mentor di Primagama, mantan juga sekretaris di IKA Himatika Indonesia, dan saat ini sebagai ketua FTPKN Kota Palu. Prestasinya mulai dari 2010 saya memang rajin ikut lomba, dan tahun ini insya Allah berniat bisa bergabung dengan Duta Rumah Belajar. Oke, itu perkenalan dari saya. Karena waktunya sangat singkat, jadi ini saya skip Bapak Ibu ya. Sambil saya mengadmit beberapa yang bergabung. Di masa pandemik ini kan Rumah Belajar telah menyediakan beberapa model pembelajaran yang bisa menjadi alternatif model pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu model pembelajaran, yaitu model yang kedua, Flipped Classroom. Apa sih model Flipped Classroom? Secara singkat sebenarnya dia juga blended learning, tetapi lebih ke arah memutar balik kebiasaan mengajar kita. Kalau kebiasaan mengajar kita sebelumnya kan ketika kita di sekolah, materi baru disajikan di sekolah. Kemudian di rumah itu adalah memberikan PR. Kalau dalam Flipped Classroom, modelnya dibalik. Jadi ketika dia berada di rumah, dia sudah disajikan materi-materi yang akan disampaikan berikutnya. Jadi materi itu sudah diserahkan kepada siswa jauh beberapa waktu sebelum proses proses pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi modelnya dibalik, seperti itu saja. Teorinya adalah model Flipped Classroom ini ada 3 fase utamanya. Jadi fase sebelum, fase saat pembelajaran, atau fase pada saat jadwalnya yang sudah dijadwalkan ya.
kemudian fase sesudah. Kalau kita hendak melihat pada taksonomi Anderson-nya, maka fase sebelum proses pembelajaran itu dia diarahkan untuk mengingat dan memahami materi yang akan diberikan. Jadi nanti tugas utamanya pada saat sebelum proses pembelajaran dilaksanakan itu siswa sudah disajikan materi-materi yang akan diajarkan dengan berfokus pada dua tahapan ini, yaitu mengingat dan memahami. Kemudian nanti pada saat proses pembelajaran atau pada saat mungkin Vikon seperti ini, nanti pada saat sebelum proses pembelajaran itu siswa memang sudah diminta jika ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti akan dibahas pada saat proses pembelajaran. Jadi di tahap Vikon bersama siswa tersebut, nanti guru akan berkonsentrasi pada dua tahapan ini, yaitu mengaplikasikan dan menganalisis. Jadi kalau ada misalkan hal-hal yang kurang dipahami, nanti akan dibahas di sini. Kemudian nanti di fase sesudah proses pembelajaran selesai, dia hanya akan berfokus pada dua hal, yaitu evaluasi dan mengkreasikan. Jadi berkreasi. Jadi dalam konsep ini karena dihubungkan dengan rumah belajar, nanti evaluasinya boleh diambil dari bank soal. Jadi evaluasi ini boleh Bapak Ibu ambil dari bank soal kalau mungkin tidak sempat membuat ya. Terus sebenarnya boleh juga menggunakan platform lain seperti misalkan Bapak Ibu buat di, kalau yang biasa saya buat biasanya menggunakan live worksheet atau biasanya juga menggunakan Quizy ya kalau soalnya agak mudah. Tapi kalau soalnya agak berat biasanya saya menggunakan live worksheet. Dan untuk kreasi ini kalau memang materinya cocok untuk kita buat dalam bentuk project, nanti bisa juga dalam tahapan kreasi ini kita minta mereka untuk melaksanakan sebuah project tertentu. Projectnya itu di sini. Di tahap sesudah proses pembelajaran berakhir. Oke, selanjutnya ini dulu ya, ada yang bergabung. Oke. Sebenarnya dari model flipped classroom ini ada manfaatnya dan juga ada sekaligus tantangannya ya, karena kita harus pahami bahwa budaya kita di Indonesia ini kan belum secara umum merata ya dalam konsep misalkan bagian pertama mengubah peran pengajar dan peserta didik. Kalau selama ini kan pengajar itu sangat dominan ya. Dalam flipped classroom ini kita hendak diarahkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi sumber dalam proses pembelajaran tersebut, atau biasanya diistilahkan dengan student center. Jadi, tapi ini sebenarnya masih tantangan juga bagi kita sekalian. Kemudian tantangan juga dari flipped classroom ini, manfaat sekaligus tantangannya adalah pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi maksudnya gini, terkadang memang ada beberapa siswa itu hanya membutuhkan materi-materi itu cukup singkat saja. Tapi ada juga siswa itu butuh tambahan materi yang lebih, tidak sekedar materi-materi yang kita sudah berikan. Jadi mungkin kalau yang satu butuh cukup 2 slide, yang satunya butuh bisa sampai beberapa slide untuk bisa memahami materi. Kemudian juga manfaat dan tantangan berikutnya adalah manfaatnya mungkin peserta didik bisa diharapkan ya memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran yang lebih tinggi. Tetapi dalam hal yang lain, mungkin ini menjadi tantangan lainnya adalah manajemen waktu dan pengendalian diri peserta didik. Ketika peserta didik itu adalah peserta didik yang memang punya motivasi tinggi untuk belajar mandiri, maka model flipped classroom ini akan sangat berhasil. Ya. Jadi kalau ketika dia memiliki pengendalian diri yang tinggi, peserta didik itu paham bahwa sebenarnya yang membutuhkan proses pembelajaran itu adalah dirinya sendiri, maka model seperti flipped classroom ini akan sangat berhasil. Tapi manakala ketika kita berhadapan dengan siswa yang serba cuek dan lain sebagainya, atau motivasi belajarnya sangat rendah, maka model flipped classroom atau model Sole dan lain sebagainya yang sejenis, itu akan sangat menjadi sebuah tantangan berat. Oke. Ini contoh yang biasanya kita gunakan ya. Kita coba hubungkan dengan rumah belajar. Jadi misalkan saya sedang mengajarkan materi matriks. Materi matriks ini
misalkan saya jadwalnya hari Kamis, jadi seminggu sebelumnya saya sudah mempostingnya di LMS saya. Kebetulan LMS yang di kelas 11 saya menggunakan Classroom. Jadi materinya itu dari sumber belajar itu kalau matriks sepertinya banyak guru matematika ya di rumah belajar. Di materi matriks itu lengkap, mulai dari apa itu matriks, kemudian sifat-sifat matriks, kemudian sifat-sifat operasinya, determinannya, inversnya, dan sampai soal-soal yang berhubungan dengan matriks dalam kehidupan sehari-hari itu sangat lengkap di rumah belajar. Sehingga kemudian saya posting semua materi tersebut ke LMS mereka dan meminta mereka untuk mempelajarinya secara berurut. Jadi misalkan ya, di materi pertama ini tentang apa itu matriks, definisinya dan lain sebagainya, sifat-sifatnya. Kemudian nanti ada kesamaan matriks dan lain sebagainya. Nanti kami sudah menitik beratkan nanti hal-hal yang kurang mereka pahami itu akan dibahas pada saat proses pembelajaran. Jadi model flipped classroom itu hanya seperti ini, hanya mencoba membalik kebiasaan lama. Jadi kalau kebiasaan lama itu materi nanti disajikan pada saat proses pembelajaran, tapi kalau model flipped classroom ini materi diberikan sebelum proses pembelajaran. Ya, pada prinsipnya model flipped classroom ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Ya, siap. Terima kasih kepada Bapak Kamarudin. Saya lanjut lagi ke materi yang ketiga dari Ibu Heriana, SRB Banten. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pemateri, waktu yang diberikan hanya 7 menit. Oke, untuk Ibu Heriana, SRB Banten yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Berbasis Praktik. Bu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room meeting kita kali ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar khususnya di 7 provinsi di Indonesia, dan sahabat rumah belajar di 7 provinsi pula, dan umumnya di seluruh Indonesia. Langsung saja saya izin share screen terlebih dahulu. Bagaimana, sudah tampak? Iya, sudah tampak, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Heriana, salah satu sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten. Saya mengajar sebagai guru IPA di SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Nah, untuk pemaparan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan implementasi model pembelajaran inquiry berbasis praktikum, memanfaatkan laboratorium maya rumah belajar. Nah, pertanyaannya, mengapa sih perlu inquiry berbasis praktikum? Nah, salah satunya adalah pengajaran yang tepat akan mempermudah dalam keterampilan berpikir kritis dan juga penguasaan konsep siswa. Nah, disitulah pentingnya seorang guru untuk mencari strategi yang tepat, untuk mencari strategi yang tepat pada saat akan melakukan proses pembelajaran. Jadi, dengan strategi yang tepat, dengan model atau metode yang tepat, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian untuk model pembelajaran inquiry sendiri, kita ketahui bahwa model pembelajaran ini lebih berpusat kepada penemuan. Jadi siswa diminta untuk mencari atau menemukan sendiri konsep yang mereka dapatkan hasil dari pengalaman-pengalaman pembelajaran yang mereka temui. Nah, bagaimana caranya supaya mereka dapat menumbuhkan pengalaman-pengalaman pembelajaran tersebut? Nah, salah satunya dengan menggunakan metode praktikum. Nah, metode praktikum merupakan salah satu cara penyajian untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri serta mengamati prosesnya. Jadi di sini ada keterkaitan erat antara model pembelajaran inquiry dengan praktikum karena sama-sama berdasarkan kepada pengalaman. Jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman pembelajaran kepada siswa lebih dapat untuk membuat memori atau ingatan siswa itu menjadi lebih lama dan juga memiliki kemampuan berpikir kritisnya jadi lebih tinggi dan penguasaan konsep siswa juga menjadi lebih bagus lagi. Selanjutnya, bagaimana dengan kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini, di mana siswa ataupun guru tidak bisa melakukan percobaan langsung di laboratorium sekolah?
Nah, salah satu caranya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru, kita harus memiliki inisiatif nih, harus punya solusi. Salah satunya dengan memanfaatkan laboratorium virtual. Nah, laboratorium virtual sendiri adalah situasi interaktif sains dengan bantuan aplikasi komputer berupa simulasi percobaan sains. Nah, dengan laboratorium virtual sendiri dapat membantu proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman materi pada siswa. Nah, salah satu media atau aplikasi yang dapat digunakan yang di dalamnya terdapat laboratorium secara virtual adalah menggunakan laboratorium Maya yang terdapat pada portal Rumah Belajar. Nah, untuk mengakses portal Rumah Belajar, Bapak Ibu cukup mengetikkan di browsernya belajar.kemdikbud.go.id. Jadi langsung terbuka. Di situ banyak fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan, dan salah satunya adalah laboratorium Maya Rumah Belajar. Dan di dalam laboratorium Maya Rumah Belajar sendiri berisi simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik, kemudian dikemas juga dengan lembar kerja yang telah disiapkan dan teori-teori praktikum yang sudah tersedia dan dapat kita ambil atau kita unduh. Kemudian, nah ini adalah implementasi model pembelajaran inquiry berbasis praktikum, memanfaatkan laboratorium Maya Rumah Belajar. Untuk materi pelajaran yang saya ambil adalah berkaitan dengan materi jaringan pada tumbuhan untuk kelas 8 tingkat SMP. Nah, beberapa tahap yang saya lakukan antara lain saya yang pertama membuat RPP dulu yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Jadi di dalamnya nanti saya sisipkan link dari fitur-fitur di Rumah Belajar. Kemudian saya siapkan teori pembelajarannya. Nah, teori pembelajaran ini saya integrasikan dengan laboratorium Maya Rumah Belajar. Kemudian saya buat lembar kegiatan peserta didiknya. Walaupun sebenarnya lembar kegiatan peserta didik atau LKS ini sudah tersedia di laboratorium Maya Rumah Belajar, tetapi saya modifikasi lagi. Saya modifikasi kemudian, tapi tetap disesuaikan dengan laboratorium Maya Rumah Belajar. Dan yang terakhir, setelah siswa melakukan simulasi menggunakan laboratorium Rumah Belajar, maka yang terakhir adalah pembuatan soal latihan. Nah, untuk soal latihan sendiri saya memanfaatkan dalam bentuk games, yaitu quizzes, dan juga untuk bahan latihan siswa, saya pun menggunakan bank soal dari Rumah Belajar. Nah, ini adalah RPP yang terintegrasi Rumah Belajar yang saya buat. Di dalamnya sudah berisi link atau saya sisipkan link dari beberapa fitur di Rumah Belajar. Salah satunya di bagian kegiatan inti, yaitu di kegiatan pembelajarannya, saya masukkan laboratorium Maya di Rumah Belajar. Saya masukkan linknya di bagian pengumpulan data. Jadi sebenarnya Bapak Ibu RPP ini satu lembar, cuma karena khawatir terlalu kecil terlihatnya, maka saya potong menjadi dua seperti ini. Jadi aslinya hanya satu lembar ya, sesuai dengan RPP yang sekarang disederhanakan. Kemudian di bagian penilaian pun saya sisipkan bank soal, dan di bagian remedial saya sisipkan sumber belajar dan juga ada bank soal. Nah, ini salah satu RPP yang saya buat dan sudah terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Nah, kemudian ini adalah teori yang terintegrasi laboratorium Maya. Jadi sebelum siswa mengamati simulasi yang terdapat di laboratorium Maya Rumah Belajar, saya pun harus mencobanya terlebih dahulu. Jadi saya mencoba setiap simulasi-simulasi apa yang terdapat di laboratorium Maya Rumah Belajar. Kemudian untuk teorinya saya pun mengambil teori dari Rumah Belajar atau dari laboratorium Maya. Kemudian nanti teori ini sebagai dasar materi yang akan diberikan kepada siswa. Nah, kemudian yang ini adalah lembar kegiatan peserta didik yang saya buat sendiri, saya modifikasi sendiri, tapi tetap disesuaikan dengan bahan simulasi yang ada di laboratorium Maya Rumah Belajar. Dan yang terakhir saya buat latihan soalnya menggunakan games quizzes. Nah, kenapa menggunakan quizzes? Karena quizzes itu salah satu platform atau salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh guru pada saat mau melakukan evaluasi berbentuk digital, dan di dalamnya tidak hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan biasa saja, tetapi di dalamnya berisi juga berupa permainan. Jadi dengan adanya kombinasi antara ada evaluasi, kemudian ada permainannya juga, maka dapat membuat siswa menjadi tidak merasa jenuh dalam melakukan proses pembelajaran, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, waktunya sangat pas sekali 7 menit. Oke, Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian, kita lanjut lagi ke materi yang keempat. Ada Ibu Radiah, SRB Kaltara, dengan judul Model Pembelajaran Blend Learning. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, bagaimana Ibu Radiah? Ya. Ibu Radiah sudah siap? Halo Ibu Radiah. Suara Ibu Radiah nggak ada ya? Ibu Radia itu padahal sudah unmute ya. Halo, Nah, ya. apa suara Iya. saya terdengar? Iya, iya Oh, sudah ya. terdengar, Bu. Oh ya, baik. Ibu Hana, apakah bisa saya dibantu untuk share materi saya? Ya, silakan Ibu Radiah, kita mulai. Ibu Radia mungkin ini dinonaktifkan saja laptopnya Bu. Sebenarnya materi saya itu ada di laptop, cuma ada masalah dengan laptop saya. Materi saya tadi sudah saya kirim sama Ibu Hana. Ibu Hana, apakah saya bisa dibantu untuk share materi saya? Bagaimana Bentar Ibu ya, Hana? Bu, saya cari dulu. Halo? Halo Bu. Oke, kepada Ibu dan Bapak yang memiliki pertanyaan nih ya, disiapkan saja. Nanti di akhir akan kita bacakan pertanyaannya. Oke, ini Oh ya, sudah baik, ini muncul udah. Ibu Radiah. Siap, oke. Sudah bisa ya, Bu? Iya, bisa sudah, Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh ini tidak, kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, bahkan sebagai orang tua itu tidak siap karena tiba-tiba saja pandemi COVID-19 ini memaksa kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, dari sekolah ke rumah. Nah, apakah ini masalah yang harus kita putus asa atau membuat kita frustasi dalam melaksanakan pembelajaran? Tentu saja tidak ya, sahabat rumah belajar. Bahkan keadaan ini menuntut kita atau memberi tantangan buat kita agar tetap berinovasi dan berkreativitas untuk meningkatkan kompetensi kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang implementasi model pembelajaran blended learning di masa PJJ. Mengapa harus blended learning? Sahabat rumah belajar, seperti saya katakan tadi, bahwa kita sebagai guru umumnya tidak siap dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Akibatnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi di lapangan. Siswanya terkadang sudah mulai bosan melaksanakan PJJ, bahkan gurunya juga sudah bosan melaksanakan PJJ. Akibatnya banyak yang siswa yang frustasi, bahkan gurunya juga banyak yang meninggalkan kelas. Nah, blended learning ini menurut Driscoll bahwa blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan teknologi berbasis web. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa blended learning mencampurkan antara pembelajaran e-learning dan multimedia. Dalam pembelajaran blended learning, sahabat rumah belajar bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan rumah belajar, menggunakan blog, bahkan mungkin menggunakan Google Meet dalam membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran blended learning. Dapat juga dikatakan bahwa blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Akan tetapi pada masa PJJ ini bukan berarti blended learning kita tidak dapat laksanakan karena ada tatap mukanya. Bapak, Ibu, sahabat rumah belajar, blended learning ini dapat kita inovasi menjadi pembelajaran yang 100% kita laksanakan secara jarak jauh. Bagaimana sih implementasi blended learning? Blended learning itu sama halnya dengan model pembelajaran yang lain yang didahului dengan salam, penyampaian tujuan, pemberian motivasi, dan model yang akan digunakan yaitu blended learning. Sahabat rumah belajar yang harus diperhatikan di sini adalah peran guru. Peran guru di sini sangat penting untuk memberi motivasi kuat dan juga semangat kepada peserta didik agar termotivasi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang digunakan. Nah, ini Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, contoh kegiatan pendahuluan yang saya lakukan di kelas saya melalui grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp ini saya melakukan pendahuluan dan kita masuk ke sintak-sintak blended learning. Sahabat rumah belajar, tahap pertama dalam blended learning adalah seeking of information offline. Pada tahap ini, kita mengarahkan siswa untuk mencari sumber informasi. Sumber informasi dapat kita berikan atau kita arahkan siswa menggunakan buku sebagai sumber belajar, dan dapat juga kita mengarahkan siswa untuk menggunakan portal rumah belajar dan blog guru. Nah, pada kesempatan ini, sahabat rumah belajar, saya menggunakan portal rumah belajar dan blog guru sebagai sumber belajar saya. Nah, pada rumah belajar di sini saya meminta siswa membuka materi virus di portal rumah belajar dan juga di blog saya itu saya sudah mengupload tentang virus. Nah, ini Bapak Ibu link rumah belajar, kemudian juga ini adalah link blog saya, radiaberbagi.com. Tampilan rumah belajar, Bapak Ibu, ini ada materi virus. Kemudian di blog saya juga sudah saya masukkan materi tentang virus. Nah, setelah tahap pertama tadi, mencari informasi melalui portal rumah belajar dan blog guru, tahap kedua adalah acquisition of information online. Pada sintak kedua ini, kita arahkan siswa untuk berdiskusi sesuai topik yang sudah ditentukan, yaitu virus. Nah, berdiskusi dilakukan dengan cara memberikan komentar di blog guru secara online. Bapak Ibu sahabat rumah belajar, pada pembelajaran yang tatap muka itu biasanya diskusi
dilakukan secara berkelompok di kelas Bapak Ibu. Tapi karena kita PJJ, maka diskusi dapat kita lakukan di blog. Pada kesempatan ini yang saya gunakan adalah berdialog Ibu Radia, blog saya. Ibu Radia, waktunya lebih disingkat lagi ya Bu Radia, karena waktunya udah lewat. Selanjutnya sintaks terakhir, yaitu synthesizing of knowledge. Pada tahap terakhir ini, guru mengarahkan siswa untuk membuat video hasil diskusi, kemudian dikirim ke medsos masing-masing. Nah ini Bapak Ibu tahap ketiga, yaitu siswa diarahkan untuk membuat video pembelajaran, kemudian diupload ke sosmed masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini yang penting adalah peran Bapak Ibu untuk memberikan motivasi yang kuat dan semangat agar anak-anak ikut berperan dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga Bapak Ibu sebagai implementasi Merdeka Belajar, Bapak Ibu berusaha memberikan leluasa kepada anak-anak kita untuk memilih sub-sub pokok bahasan yang mereka buat sebagai tugas. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan kebebasan kepada anak-anak saya untuk memilih penyakit-penyakit akibat virus. Jadi ada HIV, kemudian ada corona, kemudian juga ada rabies. Nah, ini selanjutnya sama dengan pembelajaran pada umumnya, itu ada penutup ya Bapak Ibu. Sama kita mengkonfirmasi materi yang telah dijelaskan, kemudian juga menguji kemampuan siswa atau daya serap siswa terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Pada kesempatan ini, saya menggunakan fitur rumah belajar pada bank soal untuk mengukur ketercapaian peserta didik saya dalam melaksanakan pembelajaran melalui blended learning tadi. Nah, demikian Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang sudah saya laksanakan di kelas saya dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Radia. Baiklah, Bapak Ibu rekan sekalian, kita akan melanjutkan materi dari Ibu Nopianti. Gimana Ibu Nopianti? Ya, siap Bu. Saya menunggu tuan dari Bapak Supit. Iya, siap. Ya, silakan ya Bu ya, waktunya 2 menit. Terima kasih. Iya. Langsung di video ya Bu. Jadi ya langsung ke video saja Pak. Ya, apakah langsung diputar Bu? Ya, bisa Pak, langsung diputar saja. Oke, sambil menunggu Bapak Arthur menampilkan Oke, jadi ini sudah ada tampilan dari dibagikan oleh Bapak Arthur. Ini contoh dari pembelajaran dengan menggunakan laboratorium Maya yang saya buat ya Bapak Ibu. Jadi seperti malam ini saya juga sering mengalami gangguan kalau saya menggunakan Zoom, kemudian saya tampilkan lab Maya secara online. Kadang-kali jaringan tidak bersahabat Bapak Ibu, bukan kadang-kali tapi sering. Makanya ini yang membuat saya untuk berinisiatif pembelajarannya itu saya buat dalam bentuk video sehingga bisa diakses oleh siswa. Nah, saya selain menggunakan aplikasi atau portal rumah belajar dengan fitur Lab Maya, saya juga menggunakan aplikasi Bandicam, juga bisa digunakan nanti oleh Bapak. Ya, bagaimana Ibu? Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung merekam layar sambil
cara ya. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu jelaskan ini nanti akan rekam melalui aplikasi Bendi tersebut, Bapak Ibu. Di ini sebuah inovasi yang saya buat yang membantu untuk guru yang ada di daerah 3T yang sulit mengajar kendala seperti ya. Setelah itu kalau Bapak Ibu juga akan mengajar langsung, Bapak Ibu bisa nih ketika berkunjung rumah siswa atau datang ke tempat kumpul siswa untuk belajar, Bapak Ibu bisa tunjukkan video pelajaran sudah Bapak Ibu buat dengan menggunakan portal belajar. Selain menggunakan fitur lab Maya, Bapak Ibu juga bisa video dari belajar yang berbasis. Karena saya sudah coba Bapak Ibu untuk materi karena sudah coba Ibu materi Jaksoro, Promet, simulasinya bisa Bapak Ibu gunakan, ya bisa Ibu gunakan buat video kemudian diberikan kepada siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan lab Maya atau sumber belajar yang berbasis web, kita bisa sharing di. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan terima kasih untuk Bapak Arthur yang sudah membantu saya, bahkan rekan-rekan DRB dan juga SRB yang. Iya, siap. Siap. Terima kasih kepada Ibu Nopianti. Akhirnya dengan semangatnya ya, alhamdulillah sudah terselesaikan. Baiklah rekan Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Dan ini ada satu pertanyaan untuk Bapak Kamarudin dari Ibu Umi Kalsum. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin bertanya. Salam kenal sebelumnya, saya Umi Kalsum, SRB Sulteng. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Kamarudin terkait penerapan flipped classroom, metode apa yang paling baik digunakan. Oke, kepada Bapak Kamarudin, boleh dijawab Bapak? Sebenarnya pertanyaannya masih masih sangat umum ya. Metode yang maksud di sini apa ya? Tapi mungkin coba tanggapi sederhana saja. Jadi mungkin apa metode yang metodenya ya? Metode, iya. Jadi, yang paling baik kata. Prosedurnya adalah pertama, Ibu silakan mencari sumber belajar yang terpercaya untuk bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk sebelum proses pembelajaran. Jadi kalau flipped classroom itu kan ada 3 tahapan. Tahapan yang paling pertama itu adalah yang paling penting, yaitu tahapan saat Ibu menyajikan materi kepada siswa sebelum proses pembelajaran. Nah, sebelum proses pembelajaran itu Bapak Ibu cari memang materi yang akan diajarkan, dan sebaiknya itu dalam bentuk video. Kenapa dalam bentuk video? Agar lebih interaktif. Jadi kebetulan di rumah belajar kan sudah tersedia berbagai macam video, yang video pembelajaran yang sangat sangat terukur lah, atau sangat, karena kan kontributor di rumah belajar itu semuanya lewat seleksi yang ketat. Jadi pasti materi-materi yang ada di di sumber belajar yang ada di rumah belajar itu materinya tidak perlu diragukan dari segi isi dan kontennya. Jadi poin pertama intinya dalam keberhasilan flipped classroom adalah mencari sumber belajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, dan sebaiknya dia materinya itu dalam bentuk video, karena kalau dalam bentuk PDF biasa saja maka biasanya agak sedikit kurang lah, seperti itu. Itu saja mungkin jawaban dari saya, Bu ya. Iya, oke. Kepada Bapak Kamarudin, terima kasih. Itu tadi jawabannya Ibu Umi Kalsum. Semoga sudah cukup jelas ya Ibu Umi Kalsum ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, adakah lagi yang ingin bertanya terkait dari materi-materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini? Dengan perjuangan jaringan yang luar biasa, masih semangat di sini. Untuk para duta rumah belajar, apakah ada pertanyaan atau saran atau tanggapan? Boleh dipersilahkan. Izin Ibu Nia. Oke, siap Bapak. Oke, mohon izin tidak mengaktifkan kamera karena
cuaca lagi tidak mendukung. Takutnya Iya. nanti malah suara saya tidak kedengaran. Ya, Oke, tanggapan saya, ya saya memberikan dari sisi positif saja. Luar biasa ya Bapak Ibu SRB pada malam ini berbagi tentang praktik baik dalam pembelajaran, utamanya memanfaatkan portal rumah belajar. Semoga kita semuanya, bagi yang belum menggunakan portal rumah belajar dalam pembelajaran, mari sama-sama kita menggunakan. Kita gunakan portal ini karena portal ini memang portal dari Kemendikbud, ya, dan gratis pula. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pendidikan di Indonesia, khususnya bagi siswa kita agar pembelajaran lebih bermakna. Terima kasih Bapak Ibu SRB yang luar biasa pada malam ini. Terima kasih Bu Nia. Iya, terima kasih juga Bapak yang sudah memberikan tanggapannya, luar biasa. Karena waktu juga kita sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya untuk daerah UIP. Jadi untuk pertanyaan mungkin cukup sampai di sini ya. Terlihat mungkin di layar juga tidak ada yang bertanya. Oke, izinkan untuk kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu adalah sesi kuis berhadiah. Nah, ini sudah ditunggu-tunggu juga bagi Bapak Ibu untuk mengikuti kuis berhadiah. Oke, kuis berhadiah kali ini kita akan dipimpin oleh Bapak Hamzah Ramdhani. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nia. Bapak Ibu masih semangat kan sampai jam sekarang? Kalau di waktu Indonesia Tengah ini sudah jam 10 malam nih. Indonesia Timur sudah jam 11. Oke, izin ya Bapak Ibu. Untuk set dulu. Ya, silakan. Bapak Ibu, kita akan pilih 4 pemenang, tapi bagi pemenang kelima, 6 dan seterusnya mohon jangan dulu meninggalkan room karena hadiahnya berupa pulsa akan kita transfer malam ini juga ketika pesertanya tidak berada di dalam dan kita tidak punya nomor kontak yang bisa dihubungi, maka kita akan gantikan dengan peserta dengan nomor urut berikutnya. Terkecuali memang pesertanya itu ada yang kami kenal, nah itu bisa kita kondisikan. Tapi kalau tidak, mohon maaf, kita beralih pada pemenang berikutnya. Nah, silakan Bapak Ibu, jmquiz.com 610941. Ibu Nia, apakah nampak di layar Ibu? Iya, nampak Bapak, sangat jelas. Oh iya, oke baik, terima kasih. Ya, silahkan kepada Bapak Ibu mengikuti kuis yang sudah tersedia karena akan ada hadiahnya. Bapak Ibu SRB yang kolaborasi 7 provinsi boleh kok ikut, tetapi untuk pemenangnya kita utamakan yang ini ya, di luar dari yang kolaborasi ini. BRB-nya juga ikut ya Pak? Iya boleh banget Bu. Nanti hadiahnya dihibahkan. Sudah 10 peserta.
Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Bagi yang belum masuk nanti kodenya bisa di-share di kolom chat Bunia ya. Bunia mohon dibantu untuk share kodenya di kolom chat karena saya akan segera start. Oke. Iya, siap.